profesi pun juga mungkin berpendapat yang sama ya, dan tadi saya diskusi dengan orang-orang hukum pun juga berpendapat sama. Jadi bukan cuma saya yang berpendapat seperti itu gitu loh. Nah sekarang yang jahatnya lagi, ini kenapa reaksinya? Ini semua fansnya dia, saya nggak tahu fans bayaran atau memang ini, itu bereaksi di sosial media, itu menghujat saya. Bukannya apa-apa, itu artinya apa? Dia membenarkan, dia membela orang yang salah, itu intinya. Dan ini bahaya loh. Kalau sampai dipublikasi terus-menerus, ini akan menanamkan kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti soal kejahatan plumbing ini loh, kejahatan seksual ini, saya tekankan lagi. Ini nggak main-main. Dan dalam penelitian di Amerika Psychological Association, coba kamu lihat di sana, seorang yang punya orientasi seks itu tidak bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Ya, itu. Dan saya pertanyakan, apakah 5 tahun dia mendapatkan terapi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kemungkinan untuk dia bisa kambuh lagi menjadi predator itu kemungkinannya 90%. Paham itu? Masalahnya sekarang terungkap atau tidak, itu aja gitu. Karena memang di dalam EPA itu juga dia untuk masalah-masalah orientasi seks LGBT ini tidak bisa istilahnya dalam, walaupun dia terapi itu tidak bisa sembuh 100%. Ya, saya menggebu-gebu ini karena ini udah salah kaprah gitu loh. TV menyiarkan semua euforia itu yang disebut dengan glorifikasi itu mengagung-agungkan gitu loh, mendewakan, kayak semacam begitu. Seorang predator loh, ini bukan masalah apa gitu, dia bukan presiden, bukan pahlawan, bukan orang yang memberikan prestasi kepada negara kita gitu loh. Aib loh ini gitu. Kenapa mesti harus begini gitu loh? Itu yang saya nggak suka gitu. Berlebihan. Silahkan, itu hak dia gitu. Ya. Jadi artinya gini, para artis, saya ingatkan lagi ke para artis, solidaritas kalian, rasa kangen kalian, silahkan Anda ungkapkan itu di luar kamera. Tidak untuk kalian expose untuk masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa. Hargai juga orang-orang yang trauma yang dia pernah lakukan. Apa yang terjadi? Orang trauma itu bisa sampai tua, sampai mati dia nggak akan bisa lupa. Dan dia, orang yang korban, itu bisa menjadi predator berikutnya. Saya bisa pastikan itu. Saya klinis ya, saya paham soal ini. Untuk event pun dia udah mengungkapkan di publik kalau misalnya dia memang mengaku salah dan meminta maaf segala macam, apakah itu just to lips, you know? Itu hanya di mulut. Apakah kita bisa tahu bahwa dia ini? Ini penelitian loh. Saya ngomong itu berdasarkan penelitian. Makanya baca di EPA itu. Gitu ya. Baca di situ. Itu referensi yang paling kuat. Jadi kalau saya tidak asal ngomong gitu loh. Jadi saya membetulkan bahwa LGBT bukan dia tidak bisa sembuh, tapi kemungkinan untuk sembuh 100% tidak. Oke? Nah, itu aja. Jadi ini harus disampaikan dan jangan di-cut. Kalau Anda cut berarti Anda nggak fair. Ini untuk edukasi loh. Ini untuk edukasi. Saya tidak suka masyarakat dibodohi. Saya tidak suka masyarakat kita yang memang sebagian besar itu mudah terpengaruh, ya kan? Mudah percaya, mudah memaafkan. Ini karakter orang Indonesia. Plin-plan, mau dibayar. Dan tahu dari yang saya lihat, saya suruh tim kan, coba cek saya punya sosial media. Ternyata orang-orang yang menghujat di saya itu orang-orang bayaran. Jadi memang sudah punya tim yang memang untuk menyerbu orang-orang yang kontra sama dia. Tapi lucunya lagi di sosmednya dia malah justru get Wilson. Artinya apa? Semoga cepat sembuh kan. Nah, artinya memang benar-benar haters yang memang gak suka dengan dia, perlakunya dia gitu loh. At least dia itu banyak fans ya. Oh, dan satu lagi tuh usia ya. Usianya itu di atas yang tua-tua lah. Orang-orang milenial itu sekarang nggak mau loh. Mengerti soal-soal kayak begini. Mereka itu justru lebih ke healthy, lebih ke open minded dan sebagainya. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang milenial tuh nggak ada. Orang-orang tua
orang-orang yang seumuran di atas 45 tahun, 40 tahun, dan orang LGBT. Itu saya survei saya, dan baru berapa hari ini. Gampang survei saya mah, saya kan punya cyber juga. Dokter, mungkin dampaknya dengan kejadian ini menyambut sebegitu euforianya, dampaknya apa sih mungkin kalau dari sisi psikologi baik ke masyarakat maupun ke korban, Dok? Seperti apa selain mungkin kalau untuk korban sendiri akan jadi susah melupakan, tapi ada lain nggak, Dok? Itu mungkin untuk masyarakat ada dampaknya sih, Dok? Trauma tahu kan? Nah, proses orang trauma itu seperti apa sih? Kan kalian belum tahu kan, belum mewawancarai bagaimana si korban ini. Iya kan? Nggak tahu kan? Yang tahu itu psikolog. Apakah dapat terapi dia? Apakah orang awam tuh melihat, oh dia baik-baik saja? Yang tahu tuh psikolog. Dimasukin ke psikolog nggak? Pendampingan psikologi nggak dia? Jangan egois dong. Dan dia mengeforiakan semua Jamil itu untuk diekspos di TV. Apa sih dia? Malu loh. Saya sampai ditelepon sama orang Malaysia. Beneran ini? Oh, bener. sampai keluar waktu itu. Sampai keluar. Negaramu sampai kayak gitu. Malu loh. Dia sampai malah, let's say bisa dibilang terbalik, malah dia saat keluar mengatakan dia memaafkan perlakuan dari korban yang udah melaporkan dan memasukkan dia ke penjara. Gimana? Berarti dia melecehkan pengadilan dong. Kalau dia bilang begitu, artinya pengadilan salah. Memutuskan dia bersalah dengan 5 tahun 7 bulan atau 8 tahun yang dia dapat potongan jadi 5,7 tahun. Berarti pengadilan salah menilai dia. Bahaya loh dia ngomong begitu. Anda harus bilang juga begitu. Tidak bisa loh dia ngomong kayak begitu, sotoy banget. Dia mau membersihkan diri sendiri tapi merugikan orang lain loh. Ini pengadilan loh, dia ngomong secara pengadilan loh. Bener gak sih? Logika dong. Dia ngomong, oh iya saya memaafkan. What? Yang salah tuh siapa? Kalau dia gak salah gak divonis. Logika gak? Kalau dia gak salah gak divonis. Saya forensik juga loh, ngerti saya masalah hukum. Please deh. Jadi saya bukan asal ngomong. Saya berdasarkan kode etik dan semuanya berdasarkan keilmuan gitu. Jalan terbaik yang mungkin bisa dilakukan Saiful Jamil karena istilahnya sudah terlanjur basah nih, Dok. Sudah terlanjur Stop. Apa yang harus dilakukan? Stop pemberitaan. Dia mau mencari apapun, rezeki itu bukan cuma di TV kok. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu di-create dan di-setting untuk menjadikan istilahnya penyambutan sebegitu mewahnya. Ada Ferrari dan segala macam. Bullshit tau gak kalau buat saya. Apa korban bilang? Sakit. Kok dia udah berkeliaran sekarang? Bisa jadi saya kena ancaman dia secara psikologis. Terjadi nggak begitu? Ada rasa takut itu. Apakah Anda peduli? Tolong ya, saya keras ngomong kayak begini. Jadi kalau memang bijak televisi, please dong melihat dari sisi kedua belah sisi gitu loh. Jangan hanya melihat bahwa dia artis dan ini yakin saya dia dibayar. Terlihat kok dari hatersnya. Celah itu buat saya. Melihat hater saya. Dengan satelit aja saya bisa lihat kok di posisinya di mana. Aduh, ampun, saya tinggal telepon. Apa sih yang susah? Kapasitas saya tuh udah di mana-mana. Kalau misalnya kita dari sisi si korban dan dokter sebagai psikolog itu mungkin kalau misalnya boleh sedikit dijabarkan proses dalam penyembuhan dari korban seksual itu mungkin seperti apa sih, Dok? Perjalanan runtutannya seperti apa hingga akhirnya bisa sembuh. Nah, dengan kejadian seperti ini apakah akan jadi sebuah hambatan dalam proses penyembuhan? Jadi hambatan besar gitu. Pengalaman dari pasien yang pernah saya pegang. Oke, jadi saya tidak melihat dari kasus ini ya. Pengalaman orang yang terkena pelecehan seksual,
kalau dia tidak didampingi secara psikologis bertahun-tahun itu, minimal 6 bulan, dan dia pun tidak mungkin bisa melupakan 100%. Itu. Jadi sangat bahaya kalau tidak ada pendampingan dari psikolog. Yang selama 5,7 tahun itu, apakah dia mendapat pendampingan? Jangan cuma lepas begitu saja. Dan sekali lagi, Saiful Jamil itu bukan cuma sekedar artis. Ini mantan napi pelecehan dan kejahatan seksual. Banyak orang-orang yang tersakiti di luar sana yang belum kita tahu. Mungkin 2 orang ini yang berhasil diungkap. Dia memaafkan. What? Emang dia siapa? Pengadilan itu loh, hati-hati. Saya telepon pengadilannya nanti. Dia ngomong begitu. Iya. Waduh, minta referensinya ke saya. Saya kasih Kapolri sekalian. Aduh, parah banget ini. Bener-bener deh. Oke, dok, mungkin terakhir pesan untuk masyarakat aja, kalau misalnya memang tadi dokter sudah menyampaikan cara terbaik adalah stop untuk menaikkan berita. Nah, itu mungkin akan sedikit sulit ya, karena memang ada peran dari medianya sendiri yang menaikkan. Mungkin agak menyentil ke masyarakat aja biar nggak terlalu banyak mengkonsumsi atau stop mengkonsumsi berita-berita yang memang dinaikkan media, dok. Memberi pesan kepada masyarakat. Iya, masyarakat itu harus cerdas. Masyarakat harus tahu mana yang salah dan mana yang benar. Benar, manusia itu pasti tidak pernah luput dari salah dan dosa. Itu udah pasti. Namun, kita sebagai masyarakat juga harus pinter siapa orang yang kita harus idolakan. Dan apakah mereka itu layak untuk kita idolakan. Please, ini namanya kejahatan seksual. Tidak bisa kita anggap enteng. Kalau terus-menerus diberitakan, ini akan terjadi. Orang-orang itu mencontoh dan membenarkan bahwa kelakuannya dia itu sah. Saiful Jamil, dok. Ya, untuk Saiful Jamil jangan terlalu kepedean deh. Ya, kamu tuh lebay. Kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh overconfidence. Kamu harusnya kalau orang yang memang mau bertobat itu jaga perilakumu, ucapanmu, dan semuanya apa yang menjadikan di blow up itu nggak baik. Itu artinya pamer kamu. Jadi kalau kamu mau sadar, kalau kamu memang mau bertirakat ke Tuhan aja, udah itu aja. Oke, begitu. Ya, cukup. Oke, dokter, terima kasih atas informasinya, dokter. Selamat sore, dok. Oke, mantap.